Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis. Mahasiswa Indonesia bersumpah bangsa satu, bangsa yang patuh akan keadilan. Hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Yuda Brisma, biasa dipanggil Atta, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan gerakan 5M setelah vaksin. Sebelum membahas tentang pentingnya vaksinasi dan gerakan 5M, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu, sudah mulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan yaitu adalah vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19, yakni saya akan membahas pentingnya vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan gerakan 5M setelah vaksinasi. Sekilas tentang vaksin COVID-19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara, yaitu imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit, terbagi menjadi dua. Imunitas aktif alami, zat antibodi atau biasa disebut imun, terbentuk setelah terkena penyakit. Imunitas pasif alami, zat antibodi, diturunkan
dari ibu ke janin melalui plasenta. Imunitas buatan yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas aktif buatan, zat antibodi imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Imunitas pasif buatan, imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Uji coba vaksin harus melalui 5 tahap, yaitu tahap 1, penelitian dasar, meneliti virus sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus dan memperbanyakkan sel untuk melihat bagaimana reaksinya, dan dilanjutkan dengan ekstrak virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini, setelah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Tahap 2, uji preklinis, memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Sebelumnya diuji dulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan. Tahap 3, 4, dan 5, uji klinis. Fase 1 untuk menentukan dosis aman bagi manusia. Fase 2 untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia, sampel banyak 100-500 orang. Fase ketiga untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genom DNA virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina bernama Sinovac Biotech, namun mampu untuk mengembangkan vaksinnya. Di Indonesia sendiri, ada 6 lembaga yang turut mengembangkan vaksin COVID-19 atau genom virus berasal dari Indonesia, di mana tempat diantaranya adalah perguruan tinggi UGM, UI, ITB. Di tahap awal uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun. Cina telah menguji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali di Indonesia, yang tempatnya berada di Bandung. Dari uji klinis di Bandung didapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang mendapatkan vaksin Sinovac risiko terinfeksi COVID-19 berkurang 65,3% dibanding yang tidak tervaksinasi. Risiko terinfeksi COVID-19 3 kali lebih tinggi pada orang yang tidak divaksinasi. Dari tersebut, BPOM menerbitkan izin efikasi Sinovac 65,3%. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan kehalalan vaksin COVID-19 pada tanggal 5 Februari 2021. BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Tahapan vaksinasi tahap pertama diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18-59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mengenal protokol kesehatan 5M untuk mencegah COVID-19. Mari kita bahas satu persatu. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus-menerus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal,
Kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung dan batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Indonesia. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, menghimbau masyarakat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruang yang sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjadi jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, bersin, serta menghindari kerumunan keramaian dan berdesakan. Bila tidak kemungkinan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, mengatur jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa perbuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar sebagainya. Keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay safe home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebabkan dan menyebar menginfeksi seseorang dengan cepat. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun.
Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya.